Kalau organ hilir dibatalkan karena memang ya, program yang digunakan adalah program di daerah APBD. tersebut. Ya. Ya. Nah, saya tidak ingin mengutak-atik rekomendasi Bawaslu karena itu akan menjadi sebuah referensi nanti oleh teman-teman di KPU untuk berpikiran apa langkah yang akan dilakukan oleh mereka. Kita percayakan bahwa mereka akan melaksanakan perintah undang-undang sesuai dengan waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka selama 7 hari untuk menindaklanjuti. Ya. Konteks menindaklanjuti memang diatur ada di dalam PKPU, ada uraian-uraian di dalamnya yang merupakan tugas dan kewenangan KPU untuk melakukan tindakan. Nah, cuman saya memang agak sedikit menggelitik saya terhadap rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan. Dengan posisi waktu yang sangat sempit, calon atau petahana yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena melanggar administrasi pemilihan. Ruang hukum itu akan diberikan kepada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat di mana. Ini yang coba lama saya tidak membuka buku, tapi saya buka lagi. Ruang hukumnya akan diberikan di mana? Ada banyak pertanyaan muncul, ini bisa masuk ke Mahkamah Agung. Saya bilang, konteks yang masuk ke Mahkamah Agung itu jelas oleh Undang-Undang Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Itu dirangkai oleh Undang-Undang terhadap pasal yang berikutnya, bukan pasal 71. Yaitu pasal 73 ayat 1 dan ayat 2. Yang sanksinya ada di pasal 135 Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang pelanggaran administrasi pemilihan. Orang banyak terkecoh mengatakan bahwa bila mana hasil rekomendasi Bawaslu atau keputusan KPU bisa langsung kita bawa ke Mahkamah Agung. Saya coba buka buku, saya sampaikan bahwa carikan saya celah bahwa ini kita punya ruang untuk ke Mahkamah Agung. Undang-undang sudah memberikan ruang buat pasangan calon yang dibatalkan berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi. Berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi atau Kabupaten Kota dapat membatalkan pasangan calon. Ada waktu 3 hari diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan PAP, pelanggaran administrasi pemilihan. Nah, dalam konteks ini, misalnya Bawaslu merekomendasi, kemudian rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh KPU. Kemana ruang pasangan calon yang dinyatakan atau dibatalkan untuk mencari keadilan? Ini yang sampai dengan sekarang saya masih bertanya, apakah melakukan sengketa atau mengajukan pelanggaran administrasi pemilihan? Ini yang sebenarnya ruang yang harus didiskusikan, langkah apapun yang diambil oleh Bawaslu maupun KPU Kabupaten Kota tetap harus memberi ruang kepada calon kepala daerah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau dibatalkan sebagai pasangan calon. Terus berikutnya, Bung Hadi, kalau kita kembali pada proses, memang agak sedikit sumir terhadap rekomendasi ini. Rekomendasi ini memang kejadian, saya lihat waktu itu memang setelah penetapan calon. Setelah penetapan calon dilakukan proses rekomendasi bahwa tidak memenuhi syarat. Memang agak sedikit ya, saya melihat agak sedikit terkesan sesuatu itu dipaksakan, dan saya belum mendapatkan cara berpikir metode apa yang digunakan, apakah ini sudah sesuai dengan
konteks aturan atau di luar dari jangkauan aturan. Ini kembali kepada kita tetap menghargai rekomendasi Bawaslu, kita menunggu tindak lanjut dari KPU. Setelah itu baru mungkin kita lebih enak, lebih bebas untuk berbicara, lebih enak untuk memberi pemahaman hukum. Ini aturan-aturan yang sebenarnya yang terlewati. Ini aturan-aturan sebenarnya yang harus tidak dilanggar oleh penyelenggara. Tapi kan dalam hal ini kan kita kan masih berasumsi, kita kan masih berpraduga benar, tidak berpraduga salah kepada penyelenggara. Nah, saya kira tepatnya itu, Bung Hadi, setelah menunggu waktu yang akan dilakukan oleh KPU tindak lanjut tersebut. Baru itu kita agak enteng berbicara, kita agak plong berbicara, ini loh aturan yang kalian langgar, ini loh aturan yang seharusnya kalian patuhi. Kan konteks buku itu kan sama, kita membaca buku sama, kita membaca aturan sama. Apa yang dibaca oleh Bawaslu itu bisa kita akses, bisa kita baca semua. Dan apa yang kita dibaca oleh KPU itu juga yang kita baca. Jadi kan ini kan tinggal siapa yang lebih memahami aturan tersebut, bukan kita mengecualikan orang ya, tapi memahami norma itu memang agak sulit. Kan orang mengatakan bahwa ada perbedaan tafsir antara menggunakan program, menggunakan wewenang, menggunakan kegiatan untuk menguntungkan dan merugikan pasangan calon lain. Kan dalam konteks ini kan kita belajar satu persatu kata yang ada di aturan itu. Nah, itu yang perlu kita bahwa apakah ini merugikan? Apakah ini menguntungkan? Ini kan yang harus kita pilih. Tetapi lagi-lagi saya mungkin sama dengan Dr. Salahuddin tadi. Bila mana kita kalau terlalu memberi banyak ilmu pengetahuan, ya nanti digunakan oleh Bung Mansir untuk melakukan hal-hal ini. Tetapi kan ini sekedar pengetahuan. Iya. Sekedar pengetahuan. Takutnya saya seperti Bung Salahuddin, Dr. Salahuddin bilang tadi, ini gunanya diskusi. Bung Mansir jadi punya referensi yang banyak. Ini yang harus digunakan, untuk menyelamatkan misalnya calonnya Bung Mansir kan. Tetapi pada prinsipnya kami yang pernah mengalami proses ini, kami yang pernah mengalami tahapan-tahapan ini, kami selalu buka perkembangan, buka buku dan menambah pengetahuan untuk lebih belajar secara detail. Apa sih bunyi norma pasal ini? Bagaimana tujuan dari pasal ini? Nah, pasal ini lahir dari apa? Gitu. Itu Bung Hadi sementara. Siap-siap kontrak ini Pak Salahuddin. Saya mengikuti apa Dr. Salahuddin pakai SAG, Bung Hadi. Pak Salahuddin, mungkin kita bisa memang saya juga ingin menggali ke Pak Salahuddin kira-kira langkah apa yang harusnya ditempuh oleh tim petahana ketika satu saat pada akhirnya KPU membatalkan. Tapi sebelum itu, kalau melihat pasal-pasal yang ada di undang-undang, apalagi yang terkait dengan pemilihan kepala daerah ini, nah sekarang kan bola panasnya sudah di KPU, rekomendasi sudah keluar dan sudah diserahkan ke KPU. Kira-kira menurut Pak Salahuddin yang harusnya sekarang dilakukan oleh KPU itu apa? Baik, KPU itu diatur oleh undang-undang ya. Kita ini diatur oleh undang-undang penyelenggara, terus diatur oleh undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, dan diatur oleh turunannya yaitu PKPU yang mengatur tentang pencalonan, tentang pelaksanaan rekomendasi pusat Bawaslu dan selebihnya. Itu mungkin saya tidak lebih detail karena saya kurang hafal. Nah, KPU tentu harus bersikap pertama satu profesional, netral,
dan teliti dalam melakukan kajian atau menindaklanjuti. Bahasa dalam undang-undang itu kan disebutkan bahwa KPU diberi waktu untuk KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu paling lama 7 hari. Ada kata paling lama 7 hari. Nah, proses menindaklanjuti itu tentu kan KPU tidak diam, tidak duduk, tetapi diberikan kembali kewenangan oleh aturan, oleh PKPU itu untuk menggali atau memeriksa, bahkan mungkin untuk menyamakan persepsi apakah benar rekomendasi. Artinya bukan berarti rekomendasi Bawaslu itu harus ditelan mentah-mentah. Dikatakan bahwa kita hanya melaksanakan yang bisa dilaksanakan oleh KPU itu adalah putusan Bawaslu. Itu diberikan waktu selama 3 hari untuk dilaksanakan. Ya. Tetapi terhadap rekomendasi, KPU diberikan ruang dan waktu oleh undang-undang untuk mengkaji kembali. Nah, entah proses pengkajian seperti apa sebelum menindaklanjuti, ya kami dari luar kan hanya melihat bahwa itu tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada KPU. Nah, apapun putusan yang dikeluarkan oleh KPU, itu tentu saja sudah merupakan tindak lanjut dari hasil waktu yang diberikan oleh undang-undang selama 7 hari. Jadi begitu, Bung Hadi. Ya, Pak Saludin, kalau KPU masih diberi kewenangan untuk menggali, mencari, atau memeriksa, nah itu dalam rangka apa? Apakah untuk menambah keyakinan saja terhadap rekomendasi Bawaslu atau menambah pengetahuan, atau bisa saja KPU punya keputusan yang berbeda dengan rekomendasi Bawaslu atau tidak menindaklanjuti? Baik, saya kira gini, Bung Hadi, bila mana kita memberikan support lebih detail, ini tentu akan menjadi senjata buat teman-teman KPU, apakah menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti rekomendasi. Dan kami juga tidak mau bahwa teman-teman Bawaslu, adik-adik kami, teman-teman kami, mereka akan menganggap bahwa ada pendapat seperti ini. Saya masih percaya apa yang dilakukan oleh Bawaslu maupun apa yang akan dilakukan oleh KPU. Saya berpikir bahwa mereka akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Adapun apa yang akan mereka lakukan, kita hormati. Kita hormati, teman-teman juga hormati. Ini adalah keputusan pihak atau keputusan aturan yang memang benar-benar melekat di punggungnya penyelenggara untuk melaksanakan putusan ini. Nah, persoalan yang seperti Bung Hadi sampaikan tadi, yang agak rancu itu yaitu tentang setelah putusan, pasca putusan. Nah, tetapi kan kita belum bisa berandai-andai. Hari ini kita mengatakan bila mana bahwa setelah putusan KPU, langkah-langkah yang harus dilakukan atau upaya hukum yang harus dilakukan oleh pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau dibatalkan adalah seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, apabila rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU, langkah-langkah hukum yang akan ditempuh adalah A, B, C, dan seterusnya. Ini kan semua ada aturan mainnya, diatur dalam bingkai undang-undang penyelenggara, Undang-Undang Nomor 10 2016, dan seterusnya. Ada perubahan terhadap undang-undang tersebut, yaitu kalau saya tidak keliru Undang-Undang 2010. Tetapi masih banyak aturan yang mengatur pelaksanaannya di bawahnya seperti apa, itu yang akan terjadi, Bung Hadi.